Halo teman-teman semua, kembali lagi di WPU Cast alias podcast WPU yang episodenya nggak tahu udah episode keberapa, lupa lagi. Kali ini kita kedatangan Mas Danang Jufri, ya. Beliau adalah seorang Google Community Manager, betul ya? Betul. Boleh disapa dulu teman-temannya? Halo teman-teman semuanya. Ini sebetulnya Mas Danang ini bisa dibilang bos saya lah ya. Supporter. Jadi buat yang udah tergabung ke Google Community, baik itu teman-teman yang ada di GDSC, GDG, WTM ya, ataupun GDI, nah ini pasti kenal ya sama Mas Danang ini. Bahkan di beberapa podcast saya sebelumnya Mas ya selalu kesebut di Ciester, di Jessica. Itu pasti ada Mas Danang di sini. Nanti kita mau kenalan ya, mencoba berkenalan lebih lanjut dengan Mas Danang. Buat teman-teman yang mungkin tahu dari komunitas Google, nanti mungkin kita tanya-tanya dari mulai masa kecilnya kali ya sampai perjalanan karirnya, dan juga nanti kita akan bicara lebih detail mengenai komunitas Google ini. Gitu Mas Danang ya, aman ya? Aman, udah gak sabar banget ya. Oke, mungkin pertama saya nanya dulu, saya tuh agak bingung ya ngelihat namanya Mas Danang di LinkedIn ya. Oh iya. Kayak ada dua nama gitu. Betul. Kok bisa jadi Danang Jufri dan apa satu lagi Muhammad Hadi Pradana. Iya. Waduh. Itu dua orang yang berbeda. Itu sebetulnya itu nama yang sama atau orang yang sama. Tapi memang ada sejarahnya. Jadi nama legalnya yang tadi di KTP ya Muhammad Hadi Pradana. Nama di akta dan lain sebagainya. Danang itu nama kecil sebetulnya. Okay. Dan kebetulan ada masanya di mana saya berdagang lah ya, dagang batik, dan alhamdulillah saat itu lumayan sukses lah, ada penjualannya selama beberapa tahun. Nah, pakai nama Jufri karena Jufri itu nama keluarga. Dan kebetulan keluarga berdagang lah, punya apa istilahnya kayak reputasi yang bagus di bidang batik. Saya manfaatkan supaya untuk dapat kepercayaan dari orang-orang. Gitu. Somehow namanya stick. Ketika saya mau ganti jadi nama Muhammad Hadi lagi, nggak ada yang kenal, susah malah. Ya udahlah, kita terima aja deh namanya Danang Jufri. Iya Pak. Jadi waktu kemarin tuh sempat merubah nama di Instagram kan? Betul. Karena siapa? Harus legal. Ternyata Mas Danang. Iya. Itu berarti Mas Danang asli dari mana? Bandung bukan? Bukan kebetulan. Kebetulan iya. Dari? Saya memang tinggal di Bandung dan jatuh cinta ya sama kota ini. Luar biasa sekali memang. Tapi saya bisa dibilang asalnya dari Malang dan Surabaya lah. Lahir di Malang, terus langsung dibawa ke Surabaya sampai SD kelas 1. Kembali lagi ke Malang sampai SMP. Kembali lagi ke Surabaya untuk SMA. Baru kuliahnya di Bandung gitu sih. Kuliahnya di Bandung. Betul. Kuliahnya tuh di... Saya kuliah banyak tempat ya. Tapi saat itu masuknya ke STT Telkom. Nah ini jadi ketahuan namanya STT. Iya benar. Kalau bilangnya STT Telkom ya. Saya pernah kuliah di sana, pernah kuliah di Unpad, sampai terakhir menempuh akhirnya nyobain S2 di ITB lah. Gitu. Cuman memang ya itulah, mungkin karena kuliahnya di sini, biasanya orang kan jatuh cinta sama tempat mereka kuliah ya. Nggak pulang. Jurusannya apa dulu waktu kuliah? Dulu teknik industri. Teknik industri. Iya. Gitu. Ada ya di Telkom ya? Ada. Jadi ada teknik industri. Saat itu ada teknik informatika sama teknik elektro atau telekomunikasi. Nah, saya tahunya tuh kalau nggak informatika itu telekomunikasi, ternyata industri juga ada. Memang jumlah kami sedikit. Oke. Tapi yang biasanya melakukan perencanaan dan nanti ketika lulus memerintah anak elektro sama informatika tetap kita. Nah, tetap orang industri. Enggak. Ini biasa ya, karena kita terbuli jadi sering ngobrolnya begitu. Oh iya tuh, jadi menarik buat teman-teman yang belum tahu tuh ceritanya Mas Danang. Lulus itu tuh kampusnya 2. Nah, waktu pas itu, jadi ceritanya memang ketika sebelum-sebelumnya saya selalu punya ketertarikan khusus sama informatika. Hanya ketika ngambil SPMB, jadi ketahuan lagi umurnya ya, SPMB. Pilihan pertama, saat itu mungkin nggak memahami permasalahan passing grade gitu ya. Jadi ya langsung aja, informatika ITB, informatika ITS. Wah, ya kan susah ya passing grade. Dan somehow ketika milih universitas swasta saat itu nggak banyak yang saya pilih. Saya cuma milih kayak STAN yang gitu-gitulah ya. Dan ketika masuk Telkom juga milih karena teman aja. Nah itu nggak ada satupun yang keterima pilihan pertama. SPMB saya lolos tapi pilihan ketiga. Semuanya lolos tapi pilihan yang keberapanya gitu lah ya. Sehingga akhirnya
ketika ada industri dan wah di Bandung nih gas. Berangkat tanpa tahu ya Bandung seperti apa saat itu. Belum pernah berarti. Sama sekali belum pernah, cuman baca dari novel doang. Iya. Terus betah aja di Bandung. Betah banget, walaupun saat itu agak kecewa ya, karena kan kalau teman-teman tahu Telkom tidak di tengah kota. Sangat di pinggir, di mana agak panas saat zaman saya lagi panas-panasnya, sering banjir. Ya Allah, ya itu waktu pas pertama kali ke sana, loh kok jauh? Katanya Bandung. Gitu sih. Menarik. Terus itu berarti setelah lulus di jurusan industri tadi ya. Betul. Berkarirnya di bidang industri dulu gitu. Awalnya saya malah masuk ke finance. Oh. Ke dunia investment sama finance. Terus kemudian berkelana itu pindah haluan berarti ya? Pindah haluan, jadi apa yang tersedia aja lah ya. Karena sebetulnya, nah ini ceritanya adalah dulu saya keasikan main game online atau game lah ya, Dota dan Ragnarok. Iya sama. Salam teman-teman saya. Loki saya di servernya Loki. Saya kebetulan akhirnya berkarir di Defender. Oh, Defender. Awal dari Chaos. Tapi dulu memang bermainnya terlalu serius ikut perlombaan dan lain sebagainya, di mana zaman dulu hadiahnya kecil sekali ya. Cuman 2 juta gitu. Kalau menang nggak dapat apa-apa, cuman buat ngeganti ongkos perjalanan. Nah, karena itu akhirnya agak terlambat lulusnya. Terus akhirnya ya apa pekerjaan yang ada saya sikat lah saat itu. Masuk ke sana. Mungkin dulu kayak pro player belum seramai sekarang ya, belum ada ya. Satu-satunya insentif adalah bisa bragging right gitu. Jadi boleh nyombong atau berbangga biasanya kan. Wah, ini saya hebat nih gitu. Itu aja. Tapi turnamennya banyak dulu. Iya, dengan hadiah-hadiah yang minim sekali. Karena dulu kita mainnya warnet gitu kan. Warnet, betul, dari warnet ke warnet. Anak-anak komando mungkin yang masih ingat. Komando, Titan. Di situ ke finance. Iya, sempat ke dunia investment. Basically kita ke nawarin investasi lah ya buat teman-teman yang forex dan lain sebagainya. Dulu saya masuk ke situ dulu. Kemudian berpindah-pindah lah dari berbagai macam pekerjaan. Sempat agak lama di dunia mining lah. Jadi salah satu yang ngurusin manajemennya sampai belajar banyak. Tapi memang itu tadi akhirnya mencoba berbagai macam entrepreneurship ke sana kemari sampai akhirnya kembali ke cinta awal. Memang sukanya teknologi ya dari dulu. Betul. Sukanya ngoprek dari dulu. Ya akhirnya jalannya ke sini, sempat main ke startup dulu sampai akhirnya ke developer sekarang. Nah, itu gimana ceritanya bisa sekarang mengelola Google Developers Community itu awalnya gimana? Jadi sebetulnya mungkin bisa tarik ketika masuk ke dunia teknologi dulu. Awalnya memang karena pengen punya, terus waktu pas itu usaha batik saya agak lumayan down waktu pas itu karena ada banyak faktor lah, yaitu banyak yang ngemplang ya. Jadi cash flow manajemennya tidak bagus, terlalu percaya sama orang. Ini sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Mudah tertipu ternyata saya. Diutangin banyak ternyata nggak bayar, kirain banyak duit ternyata enggak ya, cuma piutang doang. Jadi waktu pas itu kongsian sama beberapa teman, kita bikin IT company lah karena banyak yang permintaan saat itu. Terus kita bikin software development company. Setelah berapa kali ngerjain project enak gitu ya, belajar tentang project management saat itu secara otodidak, berhasil deliver, punya klien dari BUMN, swasta, pemerintahan juga gitu ya. Akhirnya oke juga nih. Terus kemudian ada masanya ketika itu kita pingin bikin produk. Nah, waktu pas itu sih kita nggak ngerti istilah startup, ini masih 2014, 2013 ya. Kita kayaknya bikin produk seru nih. Nah, karena capek juga ya, penagihan kan lumayan, kadang-kadang project kita harus pintar ngukur. Betul. Takut ya tadi ya, pernah dikemplang jadi hati-hati sekali. Kemudian masuklah ke bikin produk, berkenalan dengan dunia venture capital dan startup. Nah, saat itu banyaklah berkenalan sama banyak VCs, terus kita coba minta investment. Sayangnya kurang berhasil gitu ya, dan kurang berhasilnya itu agak nanggung. Jadi yang paling mematikan menurut saya ya, kalau bikin produk atau bikin startup itu yang nanggung. Jadi sukses banget enggak, gagal banget juga enggak. Jadi kayak masih ada harapan nih, mari kita teruskan. Kita harus fight dalam memperjuangkan hal ini. Wah, masih ada. Jadi ada yang pakai, kadang cash flow ada gitu-gitunya. Jadi lumayan nanggung tuh. Terus kita sempat ngobrol sama beberapa
calon investor. Jadi kan mereka Berarti juga produk ya? udah produk. Oh iya. Kita dulu bikin produk ada 2, yang satu untuk teman-teman jualan secara online gitulah ya. Zaman itu saya lihat di Gazebo waktu pas itu banyak yang mobil-mobil yang bikin mereka jualan gitu toko ya. Toko di mobil. Betul. Terus pas kita ngobrol sama mereka nyatetnya masih pakai Excel atau bahkan yang sering pakai buku gitu kan ya. Nah kita didigitalin seru nih, kasih printer Bluetooth gitu-gitu segala macam. Nah tapi nggak benar-benar take off ternyata. Sama yang kedua kita bikin sistem informasi untuk dunia pendidikan. Jadi harapannya bisa nge-close gap antara siswa, orang tua, sama si sekolah maupun pihak yayasan. Jadi buat yang sering nyolongin duit SPP itu ya, nggak bisa lagi kalau pakai aplikasi ini. Bisa, kelacak. Iya, cuman akhirnya ternyata nggak take off. Nah saat itu ditawarin oleh salah satu institusi untuk mau nggak bergabung sama kita. Tadinya saya mau ngedeketin mereka buat dapat investment, ternyata nggak. Malah jadinya direkrut dan masuk ke institusi namanya Block 71. Iya. Di situ cukup lama lah ya, hampir 3,5 tahun. Saya kemudian mungkin pengen tantangan baru, masuk ke sebuah startup fintech namanya Zendit. Iya. Selama beberapa bulan ditawarin tuh sama teman. Nang ada ini nih, ada opening begini gitu. Dari Google ini ya. Dan awalnya saya bilang, enggak dulu deh gitu. Kenapa? Soalnya nggak disebutin Google-nya ya. Jadi ada tawaran baru, pas itu baru masuk dan baru dapat ritme kerjanya enak. Oh ini kayak gini nih. Jadi dikasih taunya role-nya aja. Dikasih taunya roles-nya aja. Okay. Ngerjain community ini. Wah kemana abis ngerjain community ini lagi masuk ke dunia sales dan bisnis. Lagi baru nemu enaknya nih. Setelah bulan pertama lumayan stres. Lagi nemu enaknya kayaknya nggak dulu deh gitu. Begitu kasih tahu, tapi ini dari sini loh. Oh siap. Dan dari situlah terus kita ada proses rekrutmennya, wawancara dan lain sebagainya. Setelah kayaknya 1,5 bulanan lah ya, hampir 2 bulan dikasih tahu diterima, pindah lagi deh ke Google sampai sekarang hampir 3 tahun. Berarti sejak tahun 2021 ya, 2021. Nah kita tuh pertama kali ketemu, kalau nggak salah dulu tuh saya pernah ajak ketemu sama GDG, Tiwi sama Dimas. Betul. Nah, itu dikenalin sama Mas Danang di situ. Betul. Itu udah community. Sudah ya? Sudah. Oh, iya. Ya itu seru banget itu. Pertama kali. Aduh, dan saat itu kita ada GDG yang kebetulan sedang lagi ada di Bandung dan merupakan fans beratnya Mas Dika. Pas ketemu tuh orangnya sebenarnya rame yang gitu ya. Tapi pas ketemu nervous gitu. Terus kok nggak ngomong apa-apa sih? Iya nih Mas gini. Cuma dapat fotonya udah seneng banget, udah nggak apa-apa. Iya tuh. Saya ingat banget tuh. Itu tuh mau ngadain acara atau apa gitu ya mau. Betul. Jadi kita baru dari setelah COVID, terus kan komunitas saat itu lagi hidup segan mati tak mau lah, kita lagi berusaha membangkitkan kembali. Gitu. Nah itu tadi mengenai perjalanan karirnya Mas Danang. Nah sekarang kita mau bahas mengenai si Google Developer Communities-nya itu sendiri. Ya. Kan sebetulnya komunitas developer Google ini nggak cuma ada di Indonesia kan, ini memang secara global tuh ada ya. Betul. Dan setahu saya tuh ada 4 apa 5 ya Mas Danang ya? Komunitas ini tuh terbagi menjadi beberapa. Ada banyak sebetulnya. Selain 4 yang itu. Apa aja tuh? Kalau yang undernya Google for Developers umbrella gitu ya, itu programnya, kita bilangnya program, ada Google Developer Student Club buat universitas level gitu ya. Di Indonesia saat ini ada 87 universitas. Kemudian ada Google Developer Group yang diarahnya adalah untuk junior developer atau profesional, itu ada di 10 kota dan ada 13 chapter. Kenapa ada 13 chapter? Karena di 3 kota ada yang Google Developer Group dan Google Developer Group Cloud. Cloud ya. Iya. Oh, makanya disebut chapter. Betul. Ya. Dan dipisahkan ya karena pembahasannya sama orang-orangnya berbeda lah. Kalau Cloud rasanya sedikit lebih advance, biar nggak tercampur. Kemudian ada WTM atau Women Tech Makers, sama ya. Ini kita pairing sama GDG, jadi harapannya setiap satu GDG ada satu WTM-nya. Ini program atau inisiatif dari kami supaya mendukunglah women empowerment di tech gitu. Yang terakhir ada Google Developer Expert, individual kayak Mas Dika di sini ya, yang memang ahli di salah satu produk area.
kita bilangnya produk karya misalnya di web ataupun di GCP ataupun di Android, dan seneng sharing nih karena banyak juga nih orang-orang yang sebenarnya jago banget tapi mungkin mereka kurang nyaman untuk sharing gitu ya. Nah jadi GDI itu biasanya suka sharing. Masih ada lagi sebetulnya ada program kayak Google for Startup, Google Accelerator, tapi memang nggak under Google for Developers gitu. Jadi kalau yang Google for Developers itu 4 itu tadi. Mungkin kita bahas satu-satu dulu ya. Dari yang si GDSC dulu nih. Berarti dia harus ada di kampus. Betul. Jadi satu chapternya atau satu klubnya itu ada di per kampus gitu. Jadi misalnya kayak di satu kampus nanti akan ditunjuk atau ada yang mendaftar mahasiswanya, dan jabatan dia bisa dibilang masa jabatan dia 1 tahun. Berarti gitu. Kampusnya dipilih sama Google atau mahasiswanya ada yang mengajukan nih, saya mau nih kampus saya jadi GDSC gitu GDSC, ya. Betul, yang kedua. Jadi harus ada calon leads-nya mendaftar. Pendaftarannya cukup mudah sebetulnya, nanti tinggal ngisi form sama masukin video menjelaskan kenapa kok dia tertarik untuk mendaftar. Nah, kemudian nanti akan ada proses interview yang nanti penilaiannya diakumulasikan, nanti kita lihat apakah cocok atau tidak, memenuhi threshold atau tidak. Dan si mahasiswa yang mengirimkan atau ngisi formulir dan ngirim video ini, dia yang nantinya akan menjadi kayak leads-nya gitu ya? Betul, begitu terpilih nanti dia akan menjadi leads dari GDSC itu sendiri. Kalau aktivitasnya apa? Aktivitasnya sebetulnya tujuannya GDSC itu kan kita melihat ada gap lah ya dari dunia industri dan dunia pendidikan gitu ya, dan nggak mungkin dibebankan sama universitas kan gitu. Nah kami berinisiatif karena banyak banget kita tools ataupun produk yang digunakan dari Google, mau dari Android, Flutter, Firebase segala macamnya. Kami berikan bahan ajar sebetulnya. Misalnya teman-teman Dits tadi bisa menggunakan bahan ajar itu untuk misalnya mau bikin workshop, udah ada bahannya gitu ya. Terus mau bikin meet up atau mau membahas sesuatu, ada bahannya. Dan pembelajaran tadi dirangkai dalam 1 tahun. Harapannya di sekitaran bulan Februari ataupun Maret bisa mendaftar ke Solution Challenge. Itu kayak sebuah hackathon global di mana mereka bisa mempraktekkan atau bikin sesuatu produk lah dari hasil belajarnya. Seperti itu. Dan mereka juga kalau misalkan ngadain event-event gitu kan, jadi punya akses ke komunitas yang lebih besarnya kan. Dia bisa mengundang dari GDG, dia bisa mengundang GDE gitu. Betul. Jadi harapannya bisa ngundang kakak-kakaknya lah kalau kita bilang, biar bisa ngajarin. Kebetulan kampus kami itu ini kayaknya baru beres tahun pertama nih. Alhamdulillah juga kemarin kan masuk tuh ke GDSC. Ya kelihatan anak-anaknya tuh jadi punya apa ya, pride tersendiri lah gitu kalau misalnya masuk di sini terus beraktivitas, udah gitu ada Google-nya lagi yang di belakangnya gitu. Jadi kalau mereka melakukan kegiatan apa tuh ya kelihatan lah gitu kalau mereka tuh lebih lebih percaya diri gitu. Iya. Terus yang saya seru dari cerita mereka, ada kumpul-kumpul sesama leads ya. Iya. Nah itu tuh memang acara tahunan atau acara Google apa gimana tuh? Ada. Nah ini yang menarik ya. Mungkin karena Indonesia lebih komunal. Sebetulnya memang kita ada acara ngumpulin mereka lah ya. Terus kita juga sering ada call. Jadi setiap bulan kita ada sync bareng-bareng, bareng-bareng, ketemu bareng-bareng, ngebahas masing-masing gimana nih, ada permasalahan apa dan lain sebagainya buat sharing-sharing. Jadi harapannya di situ. Dan dari mereka sendiri kadang-kadang berinisiatif nih. Oh kita sama-sama Bandung, kita sama-sama Jabodetabek, kita sama-sama Makassar. Ini kalau disebutin banyak kayaknya sama-sama ya. Cuman mereka kolaborasi bareng. Ayo kita bikin event bareng. Karena kadang-kadang kalau cuman satu doang atau satu GDSC doang, mungkin mereka ada kekurangan di sininya atau kekurangan di sananya. Nah kalau bareng-bareng bisa nih saling berbagi, saling kolaborasi. Jadi acaranya jadi lebih baik lah. Gitu. Iya. Dan apakah si kampus yang pengen ada GDSC-nya ini di kotanya harus ada GDG-nya juga nggak? Nah sebetulnya nggak sih. Nggak ya? Nah, kita banyak yang nggak ada GDG-nya sebetulnya. Itu nggak masalah juga. Nggak ada masalah. Dari teman-teman misalkan yang pengen gitu ya, nggak harus ada GDG-nya. Cuman kayaknya kalau misalkan ada GDG-nya kan jadi ada yang bisa ditanya gitu dalam satu kota, itu kayaknya lebih enak sih. Betul. Seru. Jadi buat yang teman-teman yang masih, cuman sayangnya ini universitas ya. Betul. Belum turun ke level pendidikan SMK gitu ya? Iya, belum. Karena memang ya arahnya buat universitas saya. Universitas ya? Iya. Ya jadi kalau misalkan yang
pengen gitu ya punya atau tergabung ke komunitas Google, cek dulu di kampusnya ada nggak, jangan-jangan udah ada gitu di kampusnya terus nggak tahu, mending gabung aja. Terus nggak harus anak informatika kan ya? Nah untuk menjadi lead, untuk menjadi member ya? Untuk menjadi member nggak? Ya, ini yang unik. Jadi terbiasa kalau di programnya Google for Developers, kita serahkan sama komunitasnya, mereka yang lebih mengerti gitu ya. Contoh misalnya ada beberapa universitas yang open buat semua. Bahkan saking opennya ketika kita ngadain Hackfest gitu, itu Solution Challenge buat Indonesia dulu gitu. Ada dari kampus lain mewakili kampus itu. Oh. Ini loh, kok gini ya? Cuman tapi ya mau nggak mau ya, tapi jadi karena di open buat semua. Jadi itu agak aneh sih. Ya ada yang seperti itu. Menarik. Nah sekarang naik ke GDG. Apakah ini harus lulusan GDSC atau gimana tuh? Gimana terbentuk sebuah organisasi GDG ini? Nah kebetulan kalau GDG ini banyak banget yang nanya masalah pembentukan GDG baru di kotanya. Untuk saat ini kita lagi hold dulu untuk menambah GDG baru. Karena apa? Karena ya saat ini kita punya keterbatasan lah untuk kita pengen mensupport yang ada dulu supaya lebih maksimal. Nah untuk GDG sendiri sebetulnya dulu dibentuknya memang sudah ada dari awal, ada orang-orang yang antusias terus membuat. Ini bahkan ada beberapa yang usianya udah lebih dari 10 tahun di Indonesia. Surabaya, Jakarta itu udah belasan tahun lah ya. Cukup lama dan udah berganti, udah ada succession lah ya ke generasi berikutnya. Nah kalau untuk membentuk sebetulnya kita pasti melihat yang pertama gimana ekosistem di kota itu. Terus seperti misalnya stakeholder yang lain mau bantuin nggak nih? Cari sponsor mudah nggak nih? Mau minjem venue gampang nggak nih? Mau cari speaker mudah nggak nih? Nah ada hal seperti itunya. Terus tentu kami juga lihat ini yang mau jadi organisernya siapa? Cukup teknikal nggak? Terus kemudian punya track record bahwa dia pernah execute event atau deket sama komunitas nggak? Terus kita pasti nanya-nanya ke sekitar gitu ya. Contoh yang saya bantu dirikan itu kan GDG Medan. Di GDG Medan tuh saya ngabisin waktu hampir 2 bulan tuh. Tanya-tanya sama teman-teman Medan, tahu nggak orang ini, gimana track recordnya, gimana kondisinya. Terus saya bikin report dulu apa segala macam. Jadi lumayan ekstensif sebetulnya kalau kita mau bikin GDG. Kenapa? Karena kita maunya mereka sustain ya, tetap ada terus. Nggak ada cuman sebentar terus menghilang karena hilang semangat aja. Itu sih. Karena kan semangat komunitas tuh memang dari orangnya sendiri harus ada inisiatif, harus seneng juga. Betul. Tapi memang saya ke beberapa tempat JDJ tuh pasti seru-seru sih. Organizernya seru, panitia seru semua, pada ya semangat lah gitu, seneng banget. Ada berapa sekarang kita punya JDJ? Di Indonesia kita ada 13 JDJ di 10 kota. Gitu. Kita ada di Jakarta, ada di Depok, di Bogor, di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Itu yang di Jawa. Yang di luar Jawa kita ada di Bali, ada di Makassar, dan ada di Medan. Ada di Medan. Jadi kalau misalkan ada tuh di dekat-dekatnya ya, kalau ada acara datang. Gitu. Iya betul, datang. Dan kita tuh minimal setahun ada berapa acara, Mas Danang? Nah, minimal buat istilahnya saya tuh marquee event gitu ya, event yang diutamakan. Di awal tahun biasanya kita ada IWD atau International Women's Day. Bareng sama women, tapi kalau di Indonesia tenang, IWD-nya laki-laki boleh datang. Justru laki-laki harus datang karena kita mau promote nih, perempuan tuh juga jago loh. Iya, gitu. Diliatin gitu. Iya, diliatin nih gitu. Tapi pembicaranya biasanya sih 100% perempuan. Ya. Itu. Terus kemudian yang mau deket-deket ini ada namanya I/O Extended. I/O Extended ya. Jadi acara yang kita selenggarakan habis dari Google I/O kan ada banyak nih pengumuman baru dari Google. Nah dampaknya terhadap local developer gimana nih? Misalnya ada pengumuman baru kan kita masa AI ataupun Android 15. Ini gimana nih efeknya untuk kita nih? Nah hal-hal seperti itu. Terakhir acara terbesarnya kita itu DevFest, Developer Festival. Itu biasanya di akhir tahun. Untuk yang Google I/O tuh oh ya, bulannya ya? Biasanya ya bulan ini. Jadi Google I/O itu biasanya Mei awal. Nah dari Mei sampai Juli biasanya itu ada terselenggaranya Google I/O. Nah, ini siap-siap nih deket-deket nih. Deket-deket ini betul. Saya kayaknya udah Bogor ya. Bogor ya, oke. Bogor tuh 27 Juli. Ya. Mas Danang kemana?
Saya Bogor insya Allah. Terus kemudian ini lagi ngajuin tapi belum di approve sih. Ntar aku terlanjur ngomong enggak lagi. Tapi lagi mengajukan ke beberapa tempat yang terutama yang belum pernah ke sana. Itu. Ya, yang terakhir tadi Deves, terbesar ya. Biasanya itu di akhir tahun. Di akhir tahun antara November sampai kira-kira seminggu sebelum Natal lah. Jadi biar nggak terganggu. Nah, seru tuh. Jadi event pertama saya waktu jadi GDI itu kan Deves di tahun lalu tuh. Oh, oke. Seru banget sih. Kita juga merasa seru sekali. Itu GDG ya? Ya, itu GDG. Berikutnya ada WTM. Ya. Nah, WTM sebetulnya kalau di Indonesia kita pairing itu sama GDG supaya acara-acara GDG harapannya ya lebih ramah perempuan. Nah, jadi mereka kita tugaskan tolong dong ketika misalnya ngadakan IO Extended. Tadi acaranya mereka pasti IWD-nya lah ya. Nah, dengan di pairing sama GDG kita berharap acara tersebut disupport juga sama GDG. Kemudian ketika acara seperti IO Extended dan Deves, kita harapkan dengan adanya WTM di situ membantu supaya acaranya speakernya ada perempuannya, terus kemudian acaranya ramah perempuan gitu. Itu sih. Iya, jangan sampai banyak yang merasa wah ini acara tech nih. Cowok semua nih gitu. Karena saya juga merasa ya Mas Danang di kampus ini nggak tahu fenomenanya mungkin di lingkungan saya aja nggak tahu secara umum ya. Saya merasa kan saya ngajar tuh semester 1, 2 dan 5 ya. Jadi loncat gitu. Di tingkat 1 tuh semester 1 dan 2 kelihatan tuh cewek-cewek ngodingnya jago-jago gitu. Terus di 5 berkurang tuh nggak tahu pada kemana kok jadi pada milihnya kayak ke sistem analisis gitu. Mereka udah nge-hands on lagi. Walaupun ya ke bidang yang itu mereka cukup detail juga ya. Cuman yang tadinya ngodingnya tuh keren gitu. Mungkin ada apa yang mereka merasa itu mah urusannya cowok-cowok gitu. Nah, justru kita nggak mau ya. Betul. Supaya adanya acara-acara ini tuh supaya ngelihat gitu bahwa ya ini semua orang juga bisa gitu. Betul. Dan semakin banyak bermunculan idola-idola lah gitu ya dari Betul banget. Ya. Itu yang lagi dicari. Kita cari Sandika Gali berikutnya yang perempuan. Ya. Nah itu jadi juga kalau misalkan mau aktif di komunitasnya ya mulai tergabung dulu tadi dari GDSI atau kalau misalkan ada acara-acara minimal kalau saya sih menyarankannya gini Mas, mulai datang jadi peserta dulu, nonton aja dulu acaranya, ikut aja dulu kan kebanyakan free juga ya acara-acaranya ya. Nanti coba tanya-tanya tuh bisa nggak jadi volunteer kan gitu ya. Betul. Boleh nggak ikut jadi volunteer, nanti naik kelas jadi organizer. Betul. Terakhir speaker. Tawarkan diri gitu jadi. Iya harus berani speaker. Benar. Karena itu nilai plus banget sih menurut saya kalau kita udah punya ya keberanian gitu. Masalah ya kadang-kadang kan ngelihat, saya juga sampai sekarang nih kalau misalnya diundang jadi speaker apalagi sama GD itu masih ngegeter lutut gitu. Satu panggung sama GD yang lain tuh masa sih? Serius masa. Apalagi Bogor nih, nanti Bogor tuh speakernya seru semua tuh. Iya lagi Bogor internasional speakernya. Iya. Bogor ada dari luar negeri banyak tuh. Betul. Nah sekarang kita masuk ke GDI nih, GDI. Nah kalau ini gimana nih? Apakah juga sama mereka harus mulai dari GDG dulu, aktif di GDG, atau bisa sebetulnya siapa aja yang memang punya passion di bidang tertentu, expert di bidang tertentu gitu? Sebetulnya syaratnya dua tadi sih, expert di bidang tertentu, kemudian memang aktif di community apapun bentuknya, apakah suka menulis. Jadi ini mumpung ini pertama kalinya saya reveal wis. Jadi sebetulnya saya aku tuh ngeliatin Mas Dika udah lama banget. Nah, dan aku selalu mention ke teman-teman. Jadi semua influencer yang di dunia teknologi itu basically aku liatin juga mereka ngomongin apa sih. Terus potensinya bisa kalau memungkinkan nggak ya jadi atau enggak, ada ketertarikan tidak. Terus kemudian ngobrol juga sama teman-teman jadi deket nggak ya sama kita gitu. Terus mereka satu frekuensi nggak ya. Soalnya kan banyak yang kita lakukan di Google for Developers program itu kan pro bono ya. Jadi organizer tidak dibayar, terus pembicara juga tidak dibayar gitu ya. Jadi semua kita lakukan benar-benar ya panggilan dari hati tadi. Nah, jadi pengen tahu juga dari masing-masing gimana, dan nggak ada salahnya juga misalnya influencer teknologi atau influencer programming language gitu ya. Dan mereka memang menempuh jalan yang
perlu bayaran dan segala macam itu sah-sah aja. Cuman ya kan kita perlu ngecek. Itu sih. Jadi biasanya kita cek dari situ dan memang kadang cenderung kita lebih happy sama yang berasal dari komunitas kita. Kenapa? Minimal mereka ngerti. Begini nih spiritnya gitu ya. Karena ya itu tadi, soalnya kita ada beberapa kali engage speaker terus ini fee-nya gimana ya? Nah kan berarti mungkin kita kurang jago untuk ngasih tahu bagaimana kita bekerja lah ya, culture-nya gimana. Dari situ ada juga disediakan berbagai macam kayak misalnya ada calon gitu ya, bisa juga kita ada sesi mentoringnya karena akan ada tahapan-tahapan yang nanti harus diikutin kan. Nah jadi biasanya nanti engage dulu, kita ngobrol apakah sama-sama tertarik terus kita come clean gitu ya. Oh ini loh sebetulnya didapat dari program GDE, terus kira-kira sesuai nggak dari yang diharapkan oleh GDE-nya gitu ya. Karena again yang kita harapkan dari Google for Developers nge-amplify nih semangatnya teman-teman buat sharing. Nanti dari situ kalau ngomongin proses nanti akan ada proses mengisi form dan lain sebagainya sampai nanti ada interview oleh Googler sendiri yang dari produk area misalnya kalau kategori web ya sama orang web. Nah gitu sih, itu bagian seru-serunya. Dan biasanya kita persiapan yang saya paling lama buat menyiapkan GDE itu hampir 2 tahun. Kerja bareng, kita nyiapin apa nih yang kurang, kita tajemin lagi, seperti itunya. Kita ngobrol-ngobrol tuh berapa bulan? Jadi waktu pertama kali ditawarin kan saya juga apa sih gitu kan Google Developer Expert kan. Ternyata kata expertnya itu tuh yang agak iya memang agak berat ya. Saya kan lihat ya emang expert lain ada siapa aja. Terus saya lihat kan kita punya websitenya kan. Kita bisa filter gitu berdasarkan negara. Kalau Indonesia siapa aja. Waduh ini mah panutan semua. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi seru sih. Tapi kalau itu gimana saat ini masih membuka atau sekarang lagi nggak? Sekarang sebetulnya itu per produk itu kadang-kadang buka kadang-kadang nggak. Nah memang kalau untuk sekarang yang lagi kita butuhkan banyak di bidang AI dan ML, betul. Again karena lagi masanya gitu ya. Yang lain masih belum nih. Tapi saya sebenarnya ada beberapa kandidat yang lagi ngobrol. Terus kalau emang berkenan, yuk kita siapin gitu. Jadi sewaktu-waktu nanti buka bisa segera mendaftar. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya ke Mas Danang tentang ini nggak masalah kan ya? Sering kok. Nah iya jadi di DM Instagram, di LinkedIn gitu sering. Jadi langsung tanya ke bosnya, jangan tanya ke saya. Kadang-kadang juga ada sesuatu yang ya mungkin saya nggak tahu juga ya. Jadi mending langsung tanya ke Mas Danang kalau banyak yang penasaran. Karena saya beberapa kali saya pernah bikin video tentang perjalanan saya menjadi seorang JDE. Itu banyak ditanya tuh gimana pada pengen juga gitu. Setiap interview dengan JDE pasti ada pertanyaan tuh, kok pada bisa jadi JDE ini gimana gitu. Nah, sebetulnya ke websitenya bisa. Jadi ada ada di situ terus nanti kayak ada bookletnya bisa di-download gitu. Intinya bagaimana caranya. Nah, cuman yang paling mudah startnya adalah JDE itu jadikanlah goal jarak jauh gitu lah ya. Sekarang mungkin sharing aja dulu. Mulai sharing. Jadi udah ada. Jadi begitu nanti dicek udah pernah bikin apa tuh udah ada historinya gitu, rekam jejaknya ya. Betul. Iya itu teman-teman. Kalau yang penasaran tentang komunitas gue sebetulnya tinggal datang ke websitenya. Saya lupa. Saya juga lupa. Tinggal googling aja. Community.google kalau nggak salah. Nah itu di aku deskripsi juga lupa. Ya, nanti di deskripsi video akan ada penjelasannya lengkap dari keempat komunitas tersebut. Komunitas tadi terus kalau mau cara gabungnya juga sebetulnya di situ ada. Kalau pengen tahu organizernya siapa aja, kalau pengen tahu expertnya siapa aja di situ ada ya. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol sama berbagai macam komunitas tersebut, kita ada Discord sebetulnya. Iya betul. Bareng sama GDSC, GDG semua ada di situ lah. Google Developers Indonesia ya. Betul, Google Developers Indonesia. Linknya deskripsi juga. Ya. Ada. Tinggal diklik kalau mau join itu open kan buat semua. Open ya? buat semua. Nggak harus yang. Nggak harus. Open buat semua. GDSC gitu nggak harus. Jadi tinggal teman-teman boleh gabung aja di situ. Nah sekarang teman-teman udah tahu tadi mengenai komunitas Google. Sekarang saya mau nanya ke Mas Danang ini mengenai komunitas itu sendiri gitu. Menurut Mas Danang yang sudah ngejalanin masuk komunitas, sebenarnya hitungannya kan bukan 2 tahun ini aja kan. Betul. Komunitas tuh udah bertahun-tahun sebelumnya juga kan. Betul. Ngelihat komunitas developer ya khususnya ya di Indonesia tuh skenanya gimana tuh menurut Mas Danang sekarang? Sekarang, nah mau nggak mau kita kalau jujur pas COVID banyak yang
apa ya? Agak tersendat gitu ya. Dibilang mati nggak juga, cuman nggak ada kegiatan lagi lah. Dan ya cukup disayangkan sebetulnya. Tapi aku lihat pertama dari Google for Developers, aku rasa adalah salah satu yang pertama untuk ngebangkitin itu semua. Terus kemudian di tahun ini terutama dan tahun lalu, akhir-akhir tahun lalu udah mulai banyak melihat. Python misalnya udah mulai, terus DevOps sudah mulai ngadain juga. Jadi itu sangat membahagiakan. Termasuk bahkan dari grup sebelah gitu ya, yang nggak bisa saya sebut, tapi itu sejujurnya saya juga happy kalau dari yang lain-lain ikut juga, karena semakin banyak aktiviti semakin bagus buat komunitas kita. Arahnya kalau saya lihat sih saat ini begitu sih. Ya harapannya JS ayo semangat. Bangkit lagi. Meet up lagi yuk gitu. Iya bener ya. Iya. Sekarang dulu ramai banget tuh Bandung JS, Jakarta JS. Iya. Medan JS. Banyak Surabaya Bali JS. Luar biasa. Yuk. Kalau butuh apa-apa ngobrol kita. Nah, betul tuh. Misalkan butuh support gitu, ngobrol speaker sama apa segala macam. Let's go. Gas. Tapi kalau dari komunitasnya sendiri ya, apalagi buat teman-teman yang masih kuliah atau developer pemula, kelihatannya nih menurut Mas Danang yang ngerasain seberapa penting sih mereka itu ikut komunitas? Kan kuliah tuh udah capek gitu ya, tugas udah banyak. Betul. Nah, ini yang ini masalah panggilan ya. Jadi sebetulnya masuk ke komunitas itu biar bisa ketemu orang lain ataupun nge-reach network yang sebelumnya nggak bisa kita reach. Karena di komunitas itu kan lebih egaliter, kita kayak lebih setara gitu ya. Saya nggak mungkin bisa ketemu Mas Andika misalnya, kalau saya nggak gabung komunitas misalnya. Atau saya nggak bisa ketemu Mas Imre, Mas Sidek dan lain sebagainya gitu ya. Itu kalau nggak masuk ke komunitas. Disitulah kita bisa bersentuhan sama yang mungkin tingkatannya lebih tinggi dan bisa dapetin advice yang lumayan bagus gitu ya, karena mereka dan mahal itu harusnya mahal. Betul. Dan mereka people from the industry. Dan kalau sering dengar ada salah satu yang menyenangkan gitu, orang dalam ya kalau mau masuk ke pekerjaan atau dikenalkan dengan sebuah project dan lain sebagainya, biasanya bertemunya di komunitas. Betul. Jadi di situ dapetin network, dapetin knowledge juga dari yang lain. Iya, memang menurut saya satu, jangan puas dengan apa yang didapat dari kampus aja. Kita cari keluar karena biasanya ada gap gitu antara apa yang didapat di kampus sama yang di industri. Paling dekat sih kita lihat industri lagi ngapain tuh di komunitas. Betul. Jadi kalau di sekitar teman-teman ada komunitas ya gabung. Ya mulai tadi datang jadi peserta dulu ya. Dengan misi, tapi jangan datang ke komunitas terus pulang nggak dapat apa-apa. Iya. Saya sih suka menyarankan gini Mas Anang. Kalau datang ke acara komunitas, pulang tuh minimal 15 teman baru. Wow, nice. Betul. Minimal dapat kontak 15 orang lah gitu. Jangan datang terus nonton terus pulang nggak kenalan sama siapa nggak. Betul. Approach ke speaker atau apa betul, gitu. Betul. Karena itu network ordal tuh sebenarnya ordal yang bagus dari itu. Iya, betul. Nah, mungkin terakhir nih Mas Danang ya, kira-kira ada tips nggak nih buat teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, developer pemula atau yang baru mau masuk ke komunitas lah. Jadi, apakah mereka harus join komunitas? Terus kalau udah join harus apa yang mereka lakukan gitu? Ya. Saran sih memang harus banget lah ya. Jadi di situ bisa tadi expand network, dapetin knowledge sharing itu sama information transfer, informasi itu paling banyak di situ. Baik masalah tren tadi, terus mempermudah juga teman-teman misalnya ada kendala, terus mungkin ada arah kira-kira harusnya belajarnya kemana dan lain sebagainya, bisa dibantu tuh sama kakak-kakaknya. Jadi bisa banget datang ke situ, terus aktif di situ. Hanya mungkin di komunitas tuh spiritnya semangatnya harus giving dulu, paid forward kalau kata orang-orang. Kasih aja dulu, kalian di situ udah lakukan seikhlasnya, nanti orang-orang akan melihat. Karena kalau kita masuk komunitas terus kelihatan banyak maunya gitu ya. Semua orang tuh bisa melihat juga gitu. Jadi udahlah di situ kita memang mau ngasih aja dulu. Itu sih. Kalau belum bisa, mungkin kita masih baru kan ya, ilmunya belum sampai, minimal support ikut meramaikan kegiatannya atau kalau misalkan ada butuh bantuan apa gitu bantuin. Betul. Jadi volunteers atau sekedar misalnya di WhatsApp group di program apapun gitu ya, bantu menjawab, ngasih. Betul. Jangan Google dong, search dong. Aduh. Ya buat apa komunitas? Iya buat apa? Kan semua orang juga bisa bilang kayak gitu. Iya. Soalnya gini, kadang-kadang yang udah ada di komunitasnya udah lama suka sebel gitu ngeliat nih yang baru-baru kok baru datang udah pengennya disuapin lah gitu istilahnya. Ada kayak anekdot lah kan kayak gitu ya. Cuman kalau saya balikin sebetulnya
nggak ada pertanyaan bodoh ya. Aduh, iya banget. Jadi itu bisa aja memang bener-bener orang yang baru masuk ke komunitas itu bener-bener nanya genuine aja. Saya nggak tahu. Terus tiba-tiba ditutup pintunya sama yang udah kesel dengan pertanyaan berulang, padahal orangnya beda. Orangnya beda ya. Betul. Terus orang itu nanti keluar dan mereka bilang komunitasnya nggak seru ini. Iya. Sedih banget kan? Sedih banget, betul. Ya jadi ya yang udah ada di komunitas ya aktif lah untuk bantu jawab-jawab gitu. Yang baru juga ya jangan cuma pengen minta. Iya, udah dijawab, bantuin dong berikutnya kalau ada yang nanya yang sama dibantu. Iya. Kan enak dijawab ya. Betul. Berarti bantu orang juga, jangan udah dapat jawabannya hilang. Iya. Itu jadi teman-teman ya mungkin udah sampai sini udah dapat gambaran betapa pentingnya komunitas. Juga tadi kita udah ngobrol banyak mengenai komunitas dari Google Developers, terus juga cerita-cerita sedikit mengenai perjalanannya Mas Danang ya. Terima kasih banyak nih Mas Danang udah mau sharing-sharing di sini. Terima kasih banget diundang, seru banget di sini. Kalau misalkan nanti kita undang lagi untuk pertanyaan yang lebih seru lainnya, mungkin ada kegiatan atau event Google yang akan datang, mudah-mudahan berkenan. Wah, dengan senang hati. Banyak. Ya. Jadi kalau misalkan nanti mau ada acara apa, ya mungkin enaknya kan dijelasin langsung sama yang punya acaranya gitu. Siap. Mungkin itu aja teman-temannya untuk podcast kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat banyak manfaat dari podcast hari ini. Terima kasih juga sekali lagi Mas Danang udah datang. Kalau misalkan tertarik terkoneksi ke Mas Danang, nanti semua link sosial medianya saya simpan di bawah, nggak apa-apa ya. Siap. Ya itu aja mungkin sekali lagi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma. Bye bye. Thank you Mas. Thank you.